Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Abdul Halik SPD. Tempat mengajar saya SMPN Patiroaru. Saya selaku mahasiswa PPG tahun 2023 akan mengadakan kegiatan di siklus 1, yakni pelaksanaan rencana aksi. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul. Berdoa dalam hati. Semuanya hadir? Hadir. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Bentar, siapa? Siapa? Louis Hemal. Iya. Ano takut Louis? Elsa? Elsa informasinya? Tahu. Alfa. Kemudian Irmawati sakit ya? Nah, iya. Semoga teman-teman yang sakit segera mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenal teks laporan hasil mengenal teks laporan hasil observasi. Oke. Kira-kira ada enggak yang pernah mengunjungi suatu tempat? Coba angkat tangan. Ya, mengunjungi suatu tempat. Ya, coba Jessica. Tempat ya? Pantai. Bagaimana situasi yang dapat kamu gambarkan di pantai yang kamu kunjungi tersebut? Ya, situasinya bagaimana keadaannya gitu? Bisa udara. Iya. Terus bagaimana yang lain? Iya. Oke. Yang lain ada enggak yang mengunjungi suatu tempat? Iya. Sawah. Gimana gambaran situasi yang ada di sawah? Ada orang yang sedang menanam padi, terus? Ya, terus? Yang lain? Ada enggak yang pernah berkunjung ke objek wisata? Ada enggak yang pernah berkunjung ke objek wisata? Misalnya ke air terjun? Iya. Coba jelaskan bagaimana situasi yang ada di air terjun yang kamu kunjungi tersebut. Mila? Udaranya adem, sejuk. Iya, terus pengunjungnya bagaimana? Pemandangannya bagus. Iya, pemandangannya bagus. Iya, terus? Apa lagi? Oke. Jadi perhatikan anak-anakku sekalian. Jadi secara tidak sadar, ya, kita mengunjungi suatu tempat itu kita mengadakan suatu pengamatan terhadap objek yang kita kunjungi.
Misalnya tadi ada yang pergi ke pantai, ada yang pergi ke sawah, ada yang pernah mengunjungi objek wisata air terjun, ya. Nah, di situ kalian dapat menggambarkan situasinya seperti apa, ya. Maka kegiatan mengamati, ya, kegiatan meneliti suatu keadaan atau suatu peristiwa tersebut ini dinamakan observasi, ya. Nah, observasi, ya. Nah, jadi kalau teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, alhamdulillah, ya. Oke. Perhatikan dulu baik-baik gambar ini. Perhatikan semua gambar ini. Sudah? Sudah. Oke. Nah, Pak Guru tanya, kira-kira situasi yang terdapat di dalam gambar ini orang-orangnya berada di mana? Di dalam di dalam kota, ya. Kendaraan umum. Kendaraan umum. Ada enggak yang bisa menjelaskan? Ya, ada enggak yang bisa menjelaskan situasi seperti apa yang ada di dalam gambar ini? Saya Pak Guru. Iya, Najiza. Dalam kota tersebut mengangkut beragam penumpang, yaitu anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum. Ya, ada anak sekolahnya? Ada. Pegawainya ada? Ada. Kemudian apa lagi tadi? Oke, nah jadi situasinya seperti itu, ya. Jadi ada anak sekolah, ada pegawai kantor, ada ibu hamil, ya. Nah, yang lain? Saya Pak Guru. Ya, Sustin. Ada seorang peserta didik berseragam SMP yang duduk dekat di belakang sopir. Iya, Ada terus? ibu yang sedang memandu anak balita, Iya. dan ibu hamil yang sedang duduk. Ya, bagus. Ya, kita tepuk tangan untuk dua orang temannya. Oke. Jadi situasi yang ada di gambar ini di sini mengetengahkan bahwa situasinya berada di dalam angkutan umum, yaitu bus kota. Ya, di situ ada anak sekolah berseragam SMP, kemudian ada seorang ibu yang memangku anak balita, kemudian ada ibu hamil, ya. Nah, di belakangnya ada penumpang yang kurang fisik, ya. Nah, kekurangan fisik. Kemudian di situ ada ibu yang sedang memencet HP-nya. Oke. Nah, oke. Jadi kegiatan untuk meneliti suatu objek seperti yang Pak Guru sampaikan tadi itu dinamakan observasi. Nah, jadi setelah kita observasi suatu objek tersebut lalu kita tuangkan menjadi sebuah teks, maka teksnya itu dinamakan teks laporan hasil observasi. Oke? Nah, bagus. Pak Guru tampilkan sebuah teks. Silahkan kalian membacanya dengan penuh seksama, pahami, baca dan pahami teks ini. Kalian baca dan pahami isi dari teks yang Pak Guru tampilkan. Ada enggak kira-kira yang mau menyampaikan, ya, pertanyaan? Saya Pak Guru. Ya. Apa yang dimaksud dengan penumpang prioritas? Apa yang dimaksud dengan penumpang? Prioritas. Ada di dalam teksnya tadi? Ada. Oke, penumpang prioritas. Ya, silahkan dicatat. Semuanya membawa buku, silahkan buka bukunya, dicatat supaya paham.
Penumpang prioritas. Penumpang prioritas, ya. Penumpang prioritas adalah penumpang yang harus didahulukan, ya, saat menaiki angkutan umum. Ya. Teks ini yang telah kalian baca ini masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya, Nana. Jadi peserta didik dapat menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Ya, tadi kalian sudah membaca teks yang Mami ketengahkan, ya. Jadi di dalam teks ini kalian nanti diharapkan mampu untuk menemukan informasi-informasi penting yang ada di dalam teks, ya. Nah, dari teks tersebut muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan difabel, ya, difabel. Nah, difabel, ya. Oke, sebelumnya dulu Pak Guru contohkan penumpang prioritas tadi itu apa? Penumpang yang harus iya. Nah, contohnya di dalam kalimat, ya, silahkan ditulis contohnya. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang wajib atau yang harus mendapat ya kursi khusus, ya, kursi khusus saat menaiki angkutan. Ya. Yang kedua tadi difabel, ya, difabel, ya. Difabel itu adalah orang yang memiliki kekurangan fisik. Nah, ini difabel, ya. Jadi kalau kalian mendengarkan kata difabel itu adalah orang yang memiliki kekurangan fisik, ya. Kalau kondisi seseorang, ya, yang mengalami kekurangan fisiknya itu disebut disabilitas, ya. Disabilitas itu adalah kondisi seseorang yang mengalami kekurangan fisik. Kalau orangnya itu dinamakan difabel. Bisa dipahami? Bisa. Oke.
Ada enggak yang bisa menyimpulkan apa informasi yang terdapat di dalam teks ini? Ada enggak yang bisa menyimpulkan? Ada enggak yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada enggak yang bisa menyimpulkan apa informasi yang terdapat di dalam teks ini? Hah? Teks ini informasinya mengenai apa? Begitu. Ayo, angkat tangan. Guru. Iya. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang harus mendapatkan kursi khusus saat menaiki angkutan umum. Iya, maksud Pak Guru, teks ini berisi tentang apa? Transportasi umum. Transportasi umum. Teks ini berisi tentang apa? Berisi tentang? Iya, transportasi umum, berupa kendaraan umum, ya. Kendaraan apa yang dimaksud di sini? Bus kota. Kendaraan bus kok? Bagaimana situasinya? Ada anak sekolah. Iya, terus ada anak sekolah, kemudian, iya ada, iya. Oke, ada anak berseragam SMP, kemudian ada juga tadi seorang laki-laki yang kekurangan fisik yang disebut sebagai difabel. Difabel. Oke? Nah. Oke. Mami ketengahkan lagi sebuah tabel. Ya. Tabel 1.1, ya. Mami akan menugaskan kalian untuk apa namanya, presentase, ya, di mana nanti kalian harus bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira kendaraan umum apa yang telah kalian naiki atau yang telah kalian lihat penumpangnya, situasinya seperti apa, penumpangnya seperti apa, perilaku penumpangnya seperti apa, ya. Guru akan menyampaikan dan akan membagikan lembar kerja kepada kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, silahkan maju. Kelompok 1, ya. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Mana kelompok 2? Ya. Kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3? Nanti di situ kalian tulis di lembar kerjanya itu kendaraan umum apa yang telah kalian naiki, kemudian situasi di dalam kendaraan umum tersebut seperti apa, berikut karakter atau kelakuan penumpangnya, ya, bisa dipahami? Ya. Kelompok 4 mana? Ya, kelompok 4. Ya, kelompok 5. Kelompok 5. Ya. Kelompok 5. Ya, silakan kalian duduk secara berhadap-hadapan kemudian mendiskusikan. Berdiskusi sesuai dengan ya. Isi di dalam tabel itu ada kendaraan umum yang pernah kalian naiki, kemudian perilaku penumpangnya seperti apa, ya. Nah. Bisa dipahami? Bisa? Ya, silakan duduk secara berhadapan-hadapan sesuai dengan kelompoknya. Diskusikan di dalam tabel itu di kolomnya kan ada 2, ya. Yang kolom pertama kendaraan apa yang sudah kalian naiki, kemudian di kolom selanjutnya perilaku penumpangnya seperti apa, ya. Perilaku penumpangnya seperti apa. Kalau tadi sudah kalian pahami di tayangan pertama berupa gambar,
bahwa situasi orang-orang tersebut tadi berada di dalam kendaraan umum. Di dalam kendaraan umum. Kemudian orang-orangnya juga seperti apa tadi? Ada ibu hamil, ada siswa yang berseragam SMP, ada juga seseorang yang memiliki kekurangan fisik, ya. Nah, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya, berdiskusi silakan. Kendaraan umumnya Apanya? kesempatan Apanya? pada sopir. Ya. Ya. Sang sopir beca untuk Kira-kira perilaku penumpang di dalam kendaraan yang pernah dinaiki itu seperti apa, ya? Oke. Oke, ada yang sudah? Ada. Oke, kelompok mana? Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kendaraan yang pernah ditumpangi beserta perilaku penumpangnya. Kendaraan umum yang ditumpangi adalah angkutan beca. perilaku penumpangnya, penumpang membayar tarif ongkos yang wajar. Penumpang memberi kesempatan sang sopir beca untuk beristirahat saat diperlukan. Demikian, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Ada tanggapan enggak? Kendaraan umum yang pernah ditumpangi adalah pesawat terbang. Perilaku penumpangnya, penumpang pesawat terbang cenderung patuh terhadap aturan dan prosedur keselamatan yang ditetapkan. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kendaraan yang pernah ditumpangi dan perilaku penumpangnya. Kendaraan yang pernah ditumpangi adalah perahu motor. Perahu motor, ya, terus. Penumpang duduk secara tertib dan teratur di atas perahu. Kadang-kadang penumpang berfoto selfie di atas perahu. Ya. Demikian, silahkan ditanggapi. Ada yang memberikan tanggapan? Tidak ada? Oke, kita berikan aplaus lagi semuanya. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Iya. Nah, jadi presentasi kalian tadi sudah cukup bagus dan kalian sudah mampu mengadakan observasi, yakni meneliti atau meninjau bagaimana situasi yang ada di dalam kendaraan tersebut. Perilaku penumpangnya seperti apa sudah kalian sebutkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Oke. Coba Pak Guru minta dari proses pembelajaran dari awal sampai menjelang akhir ini, ada enggak yang bisa menyimpulkan? Ada enggak yang bisa menyimpulkan dari materi ini? Teks laporan observasi itu apa? Kemudian bagaimana situasi yang ada di dalam teks sesuai dengan jenis, sesuai dengan kendaraan-kendaraan umum yang pernah ditumpangi. Ada enggak yang bisa menyimpulkan? Ya, teks observasi itu apa? Ya, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa teks observasi itu adalah teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan. Apa yang kita amati? Suatu objek. Bisa suatu benda, bisa suatu keadaan, ya, bisa suatu tempat, ya. Pokoknya apa yang diamati itu adalah objek, ya. Nah, kemudian bisa tidak kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi
atau teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan. Bisa paham? Paham atau enggak? Siapa yang belum paham angkat tangan? Angkat tangan. Oke. Nah. Ya. Oke. Nah, nanti Pak Guru menugaskan kalian. Ya. Nah, Pak Guru menugaskan kalian untuk mengisi tabel T1.1. Ini sebagai tugas ya dari Pak Guru untuk kalian. Kalian di sini centang ya. Ada atau tidaknya informasi terkait mengenai penumpang bus kota tersebut. Mudah ini ya. Yang pertama, ya, nanti kalian centang ada atau tidaknya ya. Silakan kerjakan ini di buku latihan, ya. Mulai sekarang. Kemudian kumpulkan, ya, ya, kumpulkan, ya. Sudah jadi? Ya. Coba ketua kelas kumpulkan hasil kelompok teman-temannya, taruh di meja mami. Baca informasi pertama. Bus kota mengangkut penumpang yaitu anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum lainnya. Yang mana yang dicentang tadi? Ada. Ada atau enggak informasinya? Ada. Ada? Oke, bagus. Informasi yang kedua. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Ya, kira-kira informasinya ini ada atau enggak? Ada. Ada ya? Ada tadi? Iya, silakan. Bagus. Ya. Ada seorang ibu yang memangkau anak balita. Yang mana dicentang tadi? Yang mana yang dicentang? Ada. Ada ya? Nah, iya. Bagus. Seorang laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Ada enggak? Ada. Ada? Ada. Iya, bagus. Yang terakhir, informasi yang terakhir. Galang. Penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk di dalam transportasi umum. Ada atau enggak? Tidak ada. Tidak ada? Iya, bagus. Nah, jadi kalian sudah bisa menemukan informasi terkait yang ada di dalam teks penumpang bus kota. Oke, jadi dengan demikian kalian sudah berhasil untuk menemukan informasi yang ada di dalamnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, mungkin kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk lebih barakahnya, marilah kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa dalam hati. Ya. Baik anak-anakku, jadi mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama mengucap Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.